geng kotaku, ketemu lagi dengan saya Iro Retifata dalam Ngangkot, ngomong tentang kotaku. Ngangkot kali ini kita masih di Gorontalo ya, masih jalan-jalan di sekitar Gorontalo, terus penumpangnya berganti-ganti. Sekarang kita ada penumpang baru, ibu-ibu cantik, Mbak. Kalau di Gorontalo tuh Mbak tuh apa kakak atau Mbak sama? Sama Mbak ya. Mbak Heni apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Baik ya. Ya dengan Ibu Faiza ya. Ibu Faiza apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya, Ibu Faiza ini adalah penerima manfaat atau kalau dalam program Kotaku itu WTP, warga terdampak program gitu ya. Kalau Mbak Heni ini fasilitator ya. Benar. Mbak Heni santai aja lah di angkot kita mah, jangan ini. Kalau mau minum gitu ya. Kalau mau makan bawa sendiri gitu ya. Kalau mau minum mah boleh lah, ini ada minumnya kita sediain. Mbak Heni sebagai fasilitator lapangan gitu ya, apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh teman-teman dalam fasilitasi warga? Iya. Jadi fungsi fasilitator ya teh, peran fasilitator itu sebenarnya ada 3, itu fasilitasi, mediasi, dan advokasi. Nah, terkhusus untuk lokasi skala kawasan yang ada di Limbabe, memang mungkin kerja kita ekstra keras. Karena apa? Karena kemarin kan untuk penerima manfaat dari program ini ada yang tidak menerima begitu, sampai ya terjadilah sampai apa istilahnya kalau orang Gorontalo bilang baku panas begitu. Baku panas, berantem gitu, berantem atau tunjukkan? Oh enggak. Jadi, baku panas tuh agak-agak karena ada yang tidak mau begitu menerima program ini, khususnya untuk pembangunan skala kawasan seperti itu. Baik, ini yang baku panasnya ada di sebelahnya Mbak Heni. Ini salah satu WTP ya, Bu Faiza. Ya, Bu Faiza, ini kata Mbak Heni kemarin ada baku panas. Saya pikir baku panas itu baku hantam, tapi agak panas gitu ya, situasinya nggak kondusif ya saat itu. Kenapa, Bu? Pertama itu kita kan, saya dengan om saya dengan 2 tante saya yang akan kena penggusuran. Terus pertama itu kita belum ada pemberitahuan, cuma ada dengar-dengar dari bisik-bisik lah dari luar, katanya kita mau digusur, mau dibikin penataan kota. Terus saya dengan om saya kan kaget, masa belum ada pemberitahuan, belum ada mediasi dari pihak-pihak terkait, sudah dibilang mau dikasih keluar dari sini. Terus sudah kebetulan kami masih ragu. Tiba-tiba datang pihak kelurahan datang ke saya dengan keluarga, katanya tempat ini mau digusur, mau dibikin taman kota. Jadi saya berserta om sama tante saya 2 orang ini merasa keberatan. Kita ini mau ditempatkan di mana? Setelah digusur mau ditempatkan di mana? Kan tidak, sedangkan hewan saja dipilih yang datang ke kita diberi makan, masa kita langsung dikasih keluar begitu saja tanpa harus di mana tempat kita ya untuk yang diganti untuk pembangunan. Iya, tapi itu baru dengar ibu tuh, baru dengar dari tetangga gitu, belum dengar dari petugasnya. Belum ketemu Mbak Heni belum. Itu kenapa bisa terjadi kayak gitu Mbak Heni? Iya, mungkin kan namanya berita teh bisa simpang siur. Jadi kita sebagai fasilitator kan terus memediasi, walaupun memang untuk skala kawasan ini kan dari programnya dari pihak ketiga teh yang mengerjakan seperti itu. Cuman memang fungsi kita di sini untuk menyampaikan ke masyarakat bahwa yang dibangun ini nantinya akan memperbaiki kehidupan mereka gitu teh, dari khususnya untuk mengurangi kumuh, karena memang di sini seperti tadi banyak mungkin disampaikan, sudah terinformasikan juga mungkin di mana-mana bahwa Limbabe ini sangat kumuh. Istilahnya Las Bejer itu sangat kumuh. Namanya apa Las Bejer? Lasahido berak berjejer-jejer. Yang artinya? Itu artinya saluran itu kan pertama saluran, terus kita kan tidak punya ini jamban keluarga, jadi
buang air besar itu di saluran itu. Oh, berjejer-jejer, iya. Las Nama bejer. Rasa itu bera bajejer-jejer. Iya, saya pikir itu bahasanya Belanda, Las bejer. Tapi ternyata singkatan ya. Singkatan. Iya, terus Ibu kan tadi udah diceritain nih, ternyata Mbak Heni belum datang nih, belum sosialisasi, tapi udah dapat informasi. Setelah itu Ibu paham kenapa program ini akan menata di sekitar kawasan tempat tinggal Ibu yang dulu gitu. Iya, pertama kita kan saya dengan keluarga maksudnya belum sepenuhnya paham kenapa kita digusur, dikeluarkan dari tempat ini. Ternyata dari pihak kelurahan sudah datang, katanya ada mediasi, ini ada penataan kota. Saya dan keluarga tidak langsung menerima langsung keluar dari situ. Kita juga minta solusi. Bagaimana setelah kita dikeluarkan ini apa ditempatkan di mana? Dari kelurahan juga belum ada juga kepastian apa kita ini, saya dengan keluarga ini mau ditempatkan di tempat yang layak. Nah, dari kelurahan juga bilang ini kan memang sudah tidak layak. Memang tempat saya itu dulu memang mau bilang tidak layak huni. Memang tidak sepantasnya kita tinggal di situ, apalagi di daerah kota. Memang itu kita sadar, Bu. Itu tempat memang tidak bisa. Tapi yang jadi kendala saya dengan keluarga ini, apalagi jumlah keluarga kita kan banyak. Kita ini mau tinggal di mana? Jadi bagaimana solusi dari kelurahan untuk kita ditempatkan di tempat yang layak, yang bersih. Nah, jadi dari kelurahan mencoba lagi mediasi dengan pihak pemerintah, terutama dinas perumahan dan pemukiman. Nah, jadi mereka datang. Kebetulan untuk saya pribadi saya terima, tapi om saya tidak bisa terima. Soalnya yang kendala itu, Bu, untuk om saya ini jumlah kakaknya itu ada 4 anak-anaknya itu ada dalam satu rumah. Ini yang bikin om saya yang ngotot tidak mau sama sekali. Kalau untuk saya mau sih, tapi untuk om saya ini dia merasa keberatan. Soalnya anak-anaknya ini kebetulan, Bu, tidak ada lahan untuk misalnya dibikin mahyani, tidak punya lahan. Rumah layak mahyani itu rumah layak huni. Tidak punya lahan. Jadi saya berserta om saya langsung ke Pak pemerintah, lalu juga sempat bertemu dengan Pak Wali Kota yang mediasi langsung. Soalnya om saya ini yang merasa keberatan sampai kasihan fasilitator ini jadi bulan-bulanan om saya. Jadi bulan-bulanan gimana nih, katanya kasihan loh Heni. Gimana? Jadi begini Teh, setiap kita akan sosialisasi itu maksudnya dia datang kadang sampai bawa barang tajam begitu supaya sosialisasi kita itu tidak berjalan seperti itu sampai seperti itu. Kemudian dari pemerintah ada solusi, kemudian dari bekerja sama dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman itu, Dinas Perkim, akhirnya ada solusi untuk Bapak Karel Bone biasa Om Kale. Itu ada solusi rumahnya, karena dia dalam satu rumah ada 4 kakak, itu dibuatkan rumah tapi 2 lantai gitu. Itu dibantu oleh Dinas Perkim. Kemudian untuk WTP yang lain itu ada yang di Rusunawa, yang ada di Kelurahan Bulide. Kemudian yang lain ada yang dibuatkan yang ada lahan dibuatkan di lokasi. Kalau ibu karena punya lahan jadi dibuatkan di lokasi. Itu tadi pemerintah kota datang hadir itu menerima, artinya setelah itu menerima ya. Berapa lama tuh proses baku panasnya itu? Lama. Dari 2019 nanti fixnya saling kesepakatan itu di 2020. Setahun. Sedangkan itu, Bu, tidak langsung kita percaya ini mau dibikin bahan, tidak langsung percaya. Nanti kita percaya itu sudah disediakan bahan-bahan baru kita keluar. Oh gitu. Jadi masih di rumah nih. Pokoknya kalau belum ada bahan saya nggak akan pindah gitu. Gitu. Begitu. Khawatir sampai kita keluar terus dibiarkan begitu saja. Yang penting kan sudah keluar mereka. Setelah itu saya dengan Om Kale dengan Om saya ini kasih taruh dulu bahan-bahan baru kita mau keluar dari sini sampai segitunya. Itu caranya ya. Terus sekarang udah gimana, ayo? Alhamdulillah
sudah bisa dinikmati. Iya, jadi sudah tidak baku panas sama Mbak Heni. Sudah enggak. Merasa bersalah sudah keluarkan kata-kata kasar. Alhamdulillah. Iya. Padahal mereka ini membantu kita. Jadi fasilitator itu begitu ya, Suka dukanya, ada salah lainnya nggak suka dukanya fasilitator? Suka dukanya mungkin kalau untuk pendampingan, kecuali yang di sini ya Teh, karena ada anggaran. Biasanya kalau lokasi-lokasi yang tidak ada kegiatan sudah dari berpuluh-puluh tahun kemarin, itu yang agak susah kita fasilitasi biasanya Teh, untuk membuat pertemuan, apalagi kalau kita wacanakan untuk rapat rutin, itu memang agak aduh, biasanya oh masih ada ini kotaku, oh masih ada ini fasilitator, biasa sampai seperti itu kata-kata mereka Teh, mungkin itu aja. Nah, tapi apa yang dilakukan kalau menghadapi hal-hal seperti itu, Ya. yang teman-teman lakukan? Biasanya kita hubungi tokoh-tokoh kunci. Biasa misalkan BKM itu ada 9 atau 13 orang, pasti ada salah satunya yang masih, atau 2 orang atau 3 orang yang masih ingin aktif, itu yang kita hubungi. Biasa seperti itu. Kita juga kan langsung biasa ke pemerintah kelurahan atau pemerintah desa. Itu seperti itu Bu, sambil dibaku panasin, teman-teman juga punya kendala juga bagi beberapa BKM atau masyarakat yang sulit diajak ngobrol gitu ya. Terus sekarang rumah Ibu udah maksudnya udah lebih layak dibanding yang dulu ya Bu? Iya, sudah, alhamdulillah sudah lebih layak dari yang kemarin. Ya, saya berserta om saya dan seluruh keluarga merasa bersyukur dan tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih sama paskel-paskel ini yang kemarin yang dicaci maki, sudah dibikin kasihan bulan-bulanan sama om saya ini. Tapi alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana rasanya udah dijadikan bulan-bulanan caci maki, baku panas? Gimana rasanya setelah ini berjalan terus pastinya, ibunya sudah punya rumah yang layak huni gitu? Pastinya senang banget Teh, maksudnya melihat pola perilaku masyarakat yang sekarang sudah mulai berubah, penerapan PHBS walaupun belum maksimal tapi sudah mulai berjalan. Kemudian kebiasaan masyarakat yang biasanya buang air di sembarang tempat itu sudah ada tempat-tempatnya memang yang disediakan. Dan di sana digunakan ya. Dan digunakan. Terus lagi di sini kan ada itu tadi gerobak untuk penjual. Itu alhamdulillah menambah gerobak penjual itu untuk jualan di yang di lokasi di sini kan ada bantuan dari Dinas PDM. Lokasi di sini tuh di Limbabe ya. Di Limbabe, khusus Limbabe ada sekitar 16 itu yang mendapatkan gerobak jualan. Kemudian itu yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menambah perekonomian. Jadi Heni bahagia kalau lihat masyarakat ekonominya meningkat. Iya. Kalau Ibu yang paling kerasa banget sama Ibu dari dulu sebelum rumah Ibu tidak layak huni, ada 1 tahun proses baku panas, ada 1 tahun juga proses Ibu tidak meyakini bahwa itu akan didapat oleh Ibu gitu. Apa yang Ibu rasakan saat ini? Yang paling dirasakan menurut Ibu manfaat banget gitu? Kalau hujan, iya, kalau hujan itu waktu di tempat yang pertama itu yang kemarin hujan itu basah, kita semua yang tidur itu basah. Basah kehujanan. Iya. Kadang air pancaran air hujan itu masuk ke rumah. Tampias gitu ya Bu ya, masuk ke rumah. Terus sekarang alhamdulillah sudah malahan sudah tambah anak lagi. Tambah anak, alhamdulillah. Karena nyaman jadi tambah anak Bu ya. Iya, baik. Iya. Tambah anak kan tambah rezeki. Yang pertama enggak bisa tambah anak. Soalnya 1 kamar sampai 4, 3. Ini sudah rumah sendiri sudah bagus, sudah bisa tambah anak. Karena kamarnya sudah bertambah. Iya. Jadi udah berapa anaknya sekarang? Sudah 3. Sebelumnya 2, tambah rumahnya jadi bisa layak gitu ya, nyaman, tambah 1. Nanti kalau udah dinaikin rumahnya? Om kali ya. Yang punya Ibu? Enggak. Mau 1 lantai? Yang mau rencana sih ingin dinaikin biar anaknya nambah 1. Iya. Tidak. Oh iya. 3 anak cukup. 3 anak cukup. Baik Bu. Iya. Selain itu menurut Ibu kan punya tetangga-tetangga juga yang lain yang pindah juga gitu ya. Tadi Mbak Heni cerita ada manfaat lain berkaitan dengan soal ekonomi ya, karena mereka masyarakat bisa jualan. Ibu melihat ada perubahan nggak tetangga Ibu atau Ibu
dari kondisi yang dulu ke sekarang selain rumah yang layak huni, Iya. apakah ada perubahan dalam hal ekonomi yang tadi Mbak Heni sebut ada gerobak-gerobak untuk jualan? Ya, alhamdulillah ada perubahan, Bu. Haha, haha. Dari pertama kan mereka ini tetangga-tetangga saya yang dulunya jualan di rumah. Heeh. Sekarang mereka sudah disediakan gerobak, Oh. terus difasilitasi lagi berupa tempat jualan. Kayak begini Iya, gitu iya, ya? begini, Heeh, ini ini contohnya nih. fasilitasi. Heeh. Nah, mereka sudah senang dan juga bukan cuma warga setempat, masyarakat setempat yang beli jualan mereka, ada juga dari yang dari luar. Heeh, Dari luar heeh. kampung yang beli jualan mereka. Oke, baik. Menyenangkan tadi ya mendengar cerita Ibu Faiza dari proses baku panas tapi terus sekarang senang lihat tetangganya sudah punya usaha ya, sudah punya jualan. Terus gimana Hen perasaannya? Kan kemarin-kemarin agak-agak gimana gitu ya. Iya. Sekarang udah lihat seperti itu, masyarakat gimana perasaanmu? Alhamdulillah, seneng banget ya, senengnya sampai ke inilah sudah nggak bisa digambarkan. Seneng banget melihat perubahan di khususnya Kelurahan Limba B sudah lebih baik, yang semula kumuh sudah terlihat indah, rapi, asri. Kemudian perekonomian juga sudah mulai meningkat, khususnya di lokasi Las Bejer ini. Perekonomian sudah meningkat. Iya. Itu bikin senang ya, geng kotaku. Kalau belajar tentang bagaimana keuletan, pendampingan gitu ya dari Mbak Heni dan teman-teman, tentu saja teman-teman geng kotaku di tempat lain juga memiliki pengalaman yang sama. Oleh karena itu yang memiliki pengalaman yang sama, ada yang lebih seru lagi, komen, like, dan subscribe, lalu usulkan. Nanti kita ajak podcast lagi, bisa di tempat teman-teman, bisa kami undang ke Jakarta gitu ya. Ibu, ada yang Ibu ingin sampaikan ke Mbak Heni dan ke teman-teman lain di Indonesia, bagaimana Ibu sebagai masyarakat dari proses saya suka banget sih nyebutnya berbaku panas sampai Ibu mendapatkan rumah yang layak huni dan melihat bagaimana tetangga Ibu bisa berjualan gitu loh, Bu. Yang pertama saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada lupain Bu. tim kotaku maupun fasilitator yang kemarin sudah dapat caci makian sama saya dengan keluarga, dan saya merasa bersyukur alhamdulillah atas program bantuan rumah layak huni untuk saya dan keluarga yang kemarin tempat kami tidak layak sekarang sudah layak. Dan tidak henti-hentinya saya bersyukur alhamdulillah kepada pemerintah maupun tim kotaku yang telah memfasilitasi dan memperjuangkan bantuan rehab rumah layak huni untuk saya dan keluarga, dan tak lupa pula dari pihak kelurahan maupun kecamatan yang sudah membantu saya dan keluarga. Dan terakhir saya sekali lagi minta maaf atas semua dimaafin Bu, dimaafin. kesalahan yang saya dan keluarga bikin mungkin marah atau kesal. Jadi saya mewakili keluarga minta maaf yang sebesar-besarnya untuk gimana Mbak Heni? Udah dimaafin Bu. Ya. Dimaafkan. Ada yang mau disampaikan juga Mbak Heni? Ya pastinya kalau harapan saya terakhir mungkin KPP yang sudah dibentuk harap bisa menjaga memelihara seluruh fasilitas yang sudah ada. Kemudian KPP harus bekerja sama baik dengan pemerintah desa, pemerintah kelurahan, kemudian dengan BKM untuk kelestarian pembangunan yang sudah ada di Kelurahan Limba B. Oke. Buat teman-teman fasilitator se-Indonesia, ada yang mau disampaikan nggak? Pastinya tetap semangat karena kondisi kita kurang lebih sama, ada tantangannya. Curhat. Ya, pasti ya. di semua provinsi atau daerah lain juga tantangannya kurang lebih sama di masyarakat, dan kita mungkin harus lebih kuat dari tantangan itu. Oke, harus lebih kuat dari tantangan itu. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Heni, terima kasih Bu Faiza, terima kasih untuk waktunya. Halo geng kotaku, menyenangkan ngangkot bersama mereka karena banyak hal yang kita dapatkan, banyak pengalaman yang mungkin bisa jadi tidak terdapat di tempat lain, tapi kami meyakini bahwa teman-teman punya pengalaman yang sama. Oleh karena itu silakan teman-teman komen, like, dan subscribe ngangkot kotaku, dan yang punya cerita yang sama boleh ditulis di situ, kita lihat nanti supaya bisa belajar juga. Nah, di akhir
karena teman-teman sudah ngangkot di sini, kami beri Oh ya, tanda makasih. sudah ngangkot, Makasih. penanda bahwa sudah naik angkot kita. Nah, ini lihat ke Makasih. sini. Aduh, cakep. Oke, Cakep, silakan. makasih. Coba disuruh apa masyarakat dan teman-teman lain disuruh apa? Disuruh? Like, Ah. komen, dan Like, subscribe YouTube, komen. ya. Ya. Oke. Jangan lupa. Jangan lupa, terima kasih. Salam sehat dan tetap bahagia. Selamat sore.